Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our online meeting. Sekarang minggu kedua bulan Ramadan, fasting month Ramadan. I want to say happy fasting, selamat menjalankan ibadah puasa. Di pembelajaran kali ini, Miss akan memperkenalkan sebuah materi yang baru. Just to remind that our last material yang tentang speech itu kita skip saja karena it's hard to explain and you have to need more practice on speaking, but it's hard for us to practice. It's hard for me to what we call it to monitor your pronunciation, your speaking, etc. It's hard for our online. So let's cut it off. Kita anggap selesai saja. Let's move to our next material. Kita pindah ke material selanjutnya, yaitu tentang business matter. About what? Tentang cover letter. Pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan tentang cover letter. Cover letter itu apa? Cover letter itu adalah surat lamaran pekerjaan. Namanya cover letter. Have you ever write a cover letter? Have you ever written a cover letter? Pernah nulis surat lamaran pekerjaan? Tidak. Mungkin pernah, ada yang pernah. Tapi ini not in English, Miss in Indonesia. Okay, that's okay. What is cover letter for? Tadi untuk apply. Cover letter is to apply to get a job. Here's an example of cover letter. Ada contoh cover letter. Ada contoh cover letter di sini. Kalian suruh membaca katanya. Kemudian kalian menjawab 10 pertanyaan ini. Ini tugas pertama kalian menjawab. Kalian baca kemudian jawab 10 pertanyaan ini. Miss hanya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari cover letter itu apa saja sih? Miss akan menjelaskan isi-isi cover letter itu apa saja. Di sini namanya ada date. Cover letter ada date, ada hari, tanggal, date. Kemudian ada apa lagi? Sebenarnya Miss sudah menjelaskan di buku, kalian bisa buka langsung. Kemudian di sini ada address, ada alamat yang dituju. And then di sini ada salutations. Salutation itu adalah salam, greeting, salutations. Kemudian ini paragraf pertama itu memperkenalkan siapa kalian, introductions. Siapa nama kalian? Kalian dapat infonya dari mana? Itu penting sih. Dapat infonya dari mana? Kapan diakses? Kemudian menyebutkan nama kalian. And then mau apply pekerjaan apa? Kemudian lulusan apa kalian? Kemudian yang kedua itu tentang profesionalitas kalian. Karena kalian punya sisi profesional apa? Kualifikasi katanya. Kalian pernah punya pengalaman apa? I have experienced it in katanya. Kemudian I have been trained, itu pengalamannya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang skill yang kalian punya. Skillnya apa sih? Skillnya adalah I have logical thinking, analytical skill, and etc. Word pressure, I have skilled how to communicate and etc. Ini adalah skill. Paragraf ketiga membahas tentang skill. Kemudian paragraf keempat menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang pengharapan kalian. Jelas, you have to say thank you, terima kasih. Kemudian I look forward, berarti nunggu respons. Kemudian berikan kontak yang bisa
is yang bisa dihubungi. You can use your number or your email. And then the last one is salutations. Salutation itu salam penutup, ada beberapa macam. And then ini tugas kalian untuk menjawab. Tugas pertama. Oke. Tapi Miss tidak akan menjelaskan tentang detail tentang cover letter, tidak. Tapi fokus pada penulisan yang ini. Karena Miss sudah menjelaskan ini semua di bukunya, jadi misalkan kalian bisa baca sendiri atau lihat video Miss contoh penjelasan yang lebih komplit lagi. Tapi Miss akan fokus pada part kedua sama part ketiga. Apa itu? Oke. Yang akan kita bahas adalah tentang present perfect. Apa itu present perfect? Jadi present perfect adalah sebuah tenses yang mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan sudah selesai saat ini. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya gini, saya sudah makan. Maka dalam bahasa Inggris dia akan digunakan I have eaten. Saya sudah makan. Jadi penggunaan have di sini artinya sudah. Jangan keliru ya. Have itu ada dua, yaitu have artinya sudah dengan have artinya memiliki. Bedanya apa? Oke, kalau have memiliki itu contohnya I have a logical skill katanya tadi tuh. Contoh yang di teks tuh, I have logical skill. Maka have di sini I sebagai subjek, have di sini sebagai verb 1. Saya memiliki logical skill. Tapi kalau sudah, dia formnya harus kayak gini. Has atau have verb 3. Maka dia baru artinya sudah. Contohnya I have studied hard. Saya telah belajar dengan berkeras. I sebagai subjek, have-nya sebagai auxiliary, dan studied-nya sebagai verb 3. Kalau kayak gini, maka disebut have-nya artinya sudah. Dan kita akan fokus pada ini. Oke? Kita fokus pada ini saja. Kenapa Miss belajar kayak gini? Karena untuk paragraf kedua dan ketiga itu menyatakan experiences kalian, menyatakan tentang pengalaman kalian. So it means you have to something done, sudah sesuatu yang sudah terjadi, maka kalian harus menggunakan present perfect. Oke. Ada contoh di sini satu. Contoh present perfect yang dipakai di teks tadi katanya I have experienced. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki pengalaman. Saya memiliki pengalaman. Saya telah memiliki pengalaman. Berarti ketika dia mengapply atau melamar itu dia sudah memiliki pengalaman. Atau ini I have skill. Saya telah memiliki kemampuan. Berarti ketika melamar dia sudah memiliki. I have been trained. Lihat ini trained itu verb 3 jadi pasif. Saya telah diajarkan. Jadi dia memiliki sesuatu. Itu contohnya. Nah, sekarang kita fokus pada formnya seperti apa sih? Formnya. Oke. Positifnya adalah subject, has, have, verb 3. Negatifnya apa? Subject, has, have, not, verb 3. Interrogatifnya
has or have subject and verb 3. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan bahas ini saja. Oke. Remember, has itu dipakai note. Has dipakai ketika subjeknya itu adalah subjeknya dia singular. Contoh, she has studied information technology for 5 years. Oke. Kemudian have dipakai ketika singular, subjeknya tuh plural. Contoh, they have studied for 5 years. Oke, lihat. Jangan for deh, since berarti 5 tahun sebelum ini berarti 2015. Oke. Note juga. Oke, note lagi nih. Miss kasih note ya. Jadi kalau itu pasti ada, kalau kalian ingin menambahkan waktu, for dipakai untuk durasi, since dipakai untuk waktu. Maksudnya apa durasi itu selama ya, misalkan for 5 years, 3 hours, 2 weeks. Itu durasi waktu. Kemudian kalau waktu berarti keterangan waktu, since in the morning, in the morning, since last week, minggu kemarin, since last years, since 5 years ago. Itu dipakai untuk for sama since. Oke, ini silakan kalian catat dulu ini. Kita akan membahas ini. Oke, let's see. Kita lihat penggunaan present perfect dalam applying a job. Contoh, ada kalimat Anita telah menyelesaikan pendidikannya selama 4 tahun. Kita lihat Anita, kita tulis Anita. Laki-laki atau perempuan? Single dan plural? Single. Jadi makanya has. Menyelesaikan finish harus verb 3. Oke, Miss tulis dulu. Subject has or have plus verb 3. Oke. Has menyelesaikan apa? Has finished her pendidikannya kan, nyanya perempuan jadi her educations, atau her school boleh deh, her school selama. Ayo, kalau selama itu for atau since? For years. That's great. Next, ada UD. UD singular atau plural? Singular, jadi UD has berpengalaman. Pengalaman itu experience. Jadi experiences to create a software. That's right. Next, saya telah bekerja sejak 2 tahun lalu sebagai database administrators. Oke, in Englishnya gimana? In Englishnya I has atau have? Have. Bekerja, verb 3-nya work. Work since, karena sejak ya, 2 years ago as database administrator.
Okay, do you have a questions? If you have question, you can ask me in the WhatsApp. Okay, so what should you do adalah, yang harus kalian lakukan adalah task kedua. Write 10 sentences, 10 perfect sentences, present in English ya, about your experience to get a job. Jadi tugas kalian adalah, maksudnya adalah menulis 10 sentence present perfect sentence dalam bahasa Inggris yang kira-kira 10 pengalaman kalian itu bisa membantu kalian to get a job, bisa membantu kalian dalam untuk mendapatkan pekerjaan. Apa saja, otomatis kalian harus menyebutkan pengalaman-pengalaman kalian. Yang bagus ya, menyelesaikan sesuatu, mengikuti seminar misalkan, pernah bekerja, terus membuat sesuatu. Pokoknya hal-hal pengalaman kalian yang bisa membuat bisa kalian banggakan di depan orang yang nanti akan mempekerjakan kalian gitu. Pengalaman kalian yang memiliki apa ya, how to explain it, tuliskan 10 kalimat dalam present perfect English tentang pengalaman kalian untuk membantu kalian mendapatkan pekerjaan. Pengalaman kalian itu bisa, kalian pernah menyelesaikan apa, pernah mengikuti seminar apa, pernah bekerja sebagai apa, pernah membuat apa, atau hal-hal yang perlu kalian sebutkan ketika ingin melamar pekerjaan. Remember, pengalaman itu harus berhubungan dengan pekerjaan ya. Contoh, saya telah menghadiri seminar tentang keamanan berinternet. Number 2, kami telah menyelesaikan tugas kampus dengan baik. Number 3, Rani telah menyelesaikan pembuatan permainan sederhana. Keempat sampai ke-10 kalian buat menggunakan kalimat kalian sendiri, kata kalian sendiri. Miss, bukankah itu saya? Boleh deh, kalian mau pakai saya semua boleh. Saya telah menyelesaikan pembuatan permainan sederhana. Kalian bisa mengerjakan langsung. Miss belum ngecek Indigos apakah sudah bisa diakses atau belum, tapi Miss akan memberikan informasi lebih lanjutnya kemana harus mengumpulkannya. So you have two tasks. Kalian punya 2 tugas. Tugas pertama menjawab pertanyaan yang di atas tadi. Tugas yang kedua menuliskan kalimat present perfect. If you have question, you can ask me. So good luck and happy fasting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.